Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, kita masih di bab yang ke-18, yaitu babnya bab maja'a tentang annas sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum, bahwasanya sebab kufurnya anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah wa al-ghulu fi shalihin, berlebihan dalam mensikapi, berlebihan dalam mengagungi, memuliakan orang-orang soleh. Kita sudah masuk insyaallah di dalil yang keempat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu, iyyakum wal ghulu, jauhi kalianlah sikap yang berlebihan, sikap berlebihan, sikap ekstrim. Ghulu ini ikhwah, dia melebihi dari batas atas. Seperti yang mungkin antum pernah dengar dalam istilah Arab, ada ifrat wa tafrit. Ifrat yaitu bersikap melebihi dari yang seharusnya. Tafrit bersikap anggap remeh. Itu dia. Kalau batasan syariatnya 2 sampai 4, maka yang dikatakan ghulu kalau dia sampai ke level 5, itu ifrat namanya. Tapi kalau dia di bawah 2, itu namanya tafrit. Itu namanya tafrit. Jadi ifrat dan tafrit, dua hal ini perkara yang dilarang dalam agama. Ghulu termasuk dalam ifrat, yaitu berlebihan, melebihi dari apa yang seharusnya. Seperti yang kita katakan tadi, kalau level syariatnya 1 sampai 4, berarti ghulu ini lebih daripada 4, di atas 4. Adapun tafrit yaitu di bawah level 2, yang seharusnya 2. Ya kalau kita katakan seandainya seperti sholat subuh, untuk ifrat, ghulu, berlebihan, dia sholat 4 rakaat. Untuk tafrit, dia sholat 1 rakaat. Itu dia. Atau tak sholat sama sekali. Itu antara ifrat dan tafrit. Iyyakum, kalimat iyyakum ini ikhwah selalu digunakan untuk tahdzir. Artinya hati-hati, tinggalkan. Seperti iyyakum wal kadhib, seperti Rasulullah katakan, hati-hati kalian, jauhkan kalianlah berdusta. Biasanya lawannya alaikum, seperti sabda Nabi SAW, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur itu membawa seseorang pada perbuatan baik akan
akan membawa seseorang pada surga. Kebalikannya iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dengan dusta, artinya jauhi dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Karena dusta itu bisa menjerumuskan seorang pada perbuatan buruk, dan perbuatan buruk itu dapat menjerumuskan seorang pada api neraka. Di sini iyyakum wal ghulu. Berarti jauhilah sifat berlebih-lebihan. Wa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya umat sebelum kalian itu binasa gara-gara sikap berlebihan. Kalimat fa innama di sini dalam bahasa Arab yufidul hasr, artinya batasan. Ya, seolah Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau umat-umat terdahulu itu hancur dan dibinasa, itu dikarenakan satu sebab, yaitu al-ghulu, berlebihan. Ya, al-ghulu, berlebihan. Jadi kalimat innama ini batasan, tidak keluar dari itu. Seperti sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu pasti disertai dengan niat, dan masing-masing niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini ada kalimat innama, jadi batasan. Jadi yang namanya amalan itu pasti ada niatnya. Yang namanya manusia beramal pasti ada latar belakang niat yang ada tercantum dalam ataupun terbetik dalam hatinya. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah mengatakan innama ahlaka man kana qablakum wal ghulu. Umat sebelum kalian binasa itu gara-gara mereka berlebihan. Ya, seolah inilah penyebab binasanya para umat karena dipakai kalimat innama. Hanya saja ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ada hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya rusaknya, binasanya umat sebelum kalian bukan karena ghulu, tetapi yaitu sebab lain ada. Apabila orang terhormat mereka mencuri, mereka kasih uzur. Tapi kalau orang-orang rakyat biasa mencuri, mereka tegakkan hukum. Ya, bahasa kita, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu istilah orang sekarang. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini juga disebutkan sebabnya terkait dengan hancurnya umat. Hanya memang para ulama mengklasifikasikan hadis ini innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya umat sebelum kalian itu hancur gara-gara ghulu, sifat berlebihan terhadap orang soleh, yaitu terkait dengan at-ta'abbud. Ta'abbud itu ibadah. Adapun sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian gara-gara tumpulnya hukum ke atas, tajamnya ke bawah, ini terkait dengan al-qadot, terkait dengan pengadilan. Demikian ikhwah. Namun intinya kalimat innama ini ternyata ada beberapa, tidak harus dia memiliki satu makna sesuai dengan kalimat yang digunakan dalam sebuah konteks bahasa. Baik. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Hati-hati kalian dengan ghulu. Ya, hati-hati artinya jauhi yang namanya sifat berlebihan. Hati-hati sifat berlebihan. Apapun yang sudah berlebihan pasti tidak dibenarkan, apalagi dalam masalah agama. Ya. Apa saja masalah sudah berlebihan. Kita boleh makan durian, ya kan? Setuju? Setuju. Tapi kalau sudah berlebihan pasti akan meninggalkan mudarat. Dia suka durian, sekali makan sekali duduk segoni misalnya. Ada loh yang sanggup begitu. Ada yang sanggup. Bisa dia sekali duduk itu bisa 6 buah durian, bukan isinya, duriannya. Demikian. Sanggup dia. Demikian. Ini pasti akan menimbulkan mudarat. Pasti akan menimbulkan mudarat. Sesuatu yang sudah berlebihan, melampaui batas wajar, dia akan memudaratkan si pelakunya. Apapun dia. Kita sebagai suami mencintai istri? Enggak. 3 aja, 4 yang bilang. Selebihnya antum udah enggak cinta lagi istri antum. Ada modus-modus nampaknya ini. Demikian. Baik. Kita sebagai suami ya seharusnya mencintai istri. Seharusnya. Kalaupun antum sudah mulai pudar cintanya, ya dipupuk lagi lah supaya cinta. Gitu. Karena mencintai istri itu ibadah.
ya, dan terlarang kalau mencintai istri orang. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta itu suatu hal yang wajar. Karena Allah yang katakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak dan harta itu perhiasan. Perhiasan loh. Istri kok enggak ada? Ada disebutkan. Zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Bukankah Rasulullah juga mengatakan ad-dunya mata wa khairul mata imra'atun salihah. Dunia itu perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Itu ikhwah. Jadi yang namanya seorang laki-laki pasti kalau dia normal, hidupnya normal, dia akan sayang dengan anaknya, dia akan sayang dengan istrinya, dia akan sayang dengan hartanya. Itu satu hal yang wajar. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia itu dihiasi suka dengan syahwat. Syahwat apa? Syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap anak. Jadi ini semua syahwat, ikhwah. Jadi syahwat itu tidak harus hawa nafsu, tidak harus gelora jiwa, bukan itu. Syahwat itu bisa terhadap istri, wanita. Minan nisa wal banin, syahwat terhadap anak-anak, artinya cinta, ya. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'amil wahath. Ya, harta benda, kemudian terhadap hewan-hewan ternak, terhadap kebun-kebun. Ini suatu hal yang memang sudah Allah ciptakan pada diri manusia. Dia menyukai itu semua. Ya, mereka seorang petani, pasti dia mencintai dan menekuni pertaniannya. Seorang peternak pasti dia menekuni peternakannya, dan dia perhatian. Kalau sudah perhatian tuh salah satu tanda cinta dia. Dia pelihara kambing, ya kan? Dia bisa betah nengokin kambing itu. Kadang-kadang lebih betah nengokin kambingnya dibandingkan istrinya. Ya, begitu. Dia asyik. Seorang petani, dia bisa duduk berlama-lama di sawahnya, di pondoknya itu, nengokin sawahnya. Ada rasa senang. Demikian. Itu satu hal yang wajar. Yang tidak wajar kalau sudah berlebihan. Berlebihan itu bagaimana? Kalau dia sudah sampai melanggar aturan syariat. Demikian. Saking asyiknya dia memperhatikan padinya yang sedang menguning di sawah, ya. Sudah lewat ijo royo-royonya, sudah lewat, misalnya kan sudah menguning, kemudian adzan berkumandang pun dia tidak lagi peduli, ini baru sudah berlebihan namanya. Ya. Sayang dengan anak, suatu hal yang biasa. Itu sudah lumrah. Orang tua sayang kepada anaknya. Tetapi kalau dia sayang kepada anaknya berlebihan, maka ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama azwajukum wa auladukum aduwwun lakum. Sesungguhnya istri, anak kalian, juga semua harta kalian terkadang disebut fitnah, cobaan, terkadang disebut sebagai musuh. Kenapa? Ketika kita itu tidak pandai menempatkan sayang atau cinta pada porsi yang seharusnya. Makanya ada kan istilah orang Arab, mungkin antum juga sudah sering mendengar dari para ustadz-ustadz kondang dulu. Ahbib habibaka haunamma, asa ayyakuna baghiratan yaumamma. Cintailah orang yang engkau cintai, ya sewajarnya saja, karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau musuhi. Wa abghid baghidaka haunamma. Kalau kamu benci, bencilah yang seorang yang kau benci itu, ya sewajarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, karena bisa saja suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kau cintai. Ya, namanya hati itu bisa berbolak-balik. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, ghulu adalah sesuatu yang sudah melewati batas atas. Itu nama ghulu. Dan umumnya orang itu banyak hancur gara-gara ghulu dalam masalah agama. Berarti ikhwah, rusaknya umat ini bukan dikarenakan banyaknya maksiat. Bukan itu ternyata. Bukan banyaknya perzinahan. Tapi banyaknya orang-orang yang cinta dengan agamanya tapi melewati dari batas yang seharusnya. Rusak agama jadinya, muncul kebidaan-kebidaan. Makanya
Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis ketimbang maksiat. Seorang yang melakukan kebid'ahan, dia meyakini itu sebuah kebenaran. Adapun seorang yang melakukan kemaksiatan, dia melakukan dengan keyakinan itu sebuah kesalahan. Makanya lebih banyak orang itu tobat dari maksiat ketimbang dari bid'ah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Buktinya, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hancurnya umat sebelum kalian itu gara-gara ghulu, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kalau sudah berlebihan terhadap orang soleh kan berarti ini orang-orang baik, ya, orang-orang yang baik, yang rajin ibadah dan seterusnya. Tapi ternyata hancur. Demikian ikhwah. Taib, apakah muncul agama seperti Trinitas misalnya, adanya 3 Tuhan di kalangan orang-orang Nasrani? Apakah itu dari orang-orang yang suka minum tua, suka berzina, atau suka ngapain? Enggak. Ini dari kalangan orang-orang yang alim-alimnya, daripada pendeta-pendetanya, ikhwah. Demikian, ikhwah. Coba kita lihat, ya, di kalangan kaum muslimin. Ya, kalau mereka rusak, mereka berzina, mereka korupsi, mereka rusak itu ya sudah biasa. Orang pun tahu dia tuh membuat kerusakan. Makanya tidak ada seorang pun yang setuju kalau ada seorang yang mengkorupsi uang negara. Bahkan koruptornya sendiri pun nggak setuju sebenarnya kalau ada temannya berhasil korupsi. Demikian, kecuali kalau bagi-bagi, Allahu a'lam lah. Itu ikhwah. Karena orang tahu itu memang sudah buruk. Tetapi ternyata bukan itu yang membuat hancurnya agama. Yang membuat hancurnya agama adalah orang-orang yang cinta dengan agama tapi sudah melebihi dari yang seharusnya. Itulah ikhwah, makanya muncul yang namanya bid'ah dalam masalah agama, berlebihan dalam masalah agama, berlebihan dalam masalah akidah, berlebihan dalam masalah dan seterusnya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kita berikan contoh di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca dulu, dan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah pernah bersabda sembari mengulangi sebanyak 3 kali, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang bersikap berlebih-lebihan. Ini juga dalam masalah agama berlebih-lebihan. Ya, juga dikarenakan orang yang atas nama agama dia berbuat, tapi berlebihan dari yang seharusnya. Ternyata inilah yang memang menjadikan hancurnya agama. Bukan para pelaku-pelaku maksiat. Itu ikhwah. Terjadinya perubahan-perubahan dalam agama juga dikarenakan orang-orang yang memang dengan mengatasnamakan orang-orang agamis. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Ibnu Abbas untuk mengambil 7 batu haso. Haso itu batu yang ukurannya seujung jari lah, ikhwah. Seujung jari ya. Kecil, itu haso namanya. Disuruh untuk mencari 7 batu kecil. Dan kemudian Ibnu Abbas pun mengambilnya. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan, wa amthalu haulai farmu. Dengan batu-batu seperti inilah kalian melempar, artinya berjumroh. Kalau kalian melontar jumroh, dengan batu yang seperti ini kalian lontar. Itu kan satu hal yang ringan sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang mutanatti', yang berlebihan, bagi mereka ini nggak cukup. Ini tidak cukup. Kenapa 7? Kenapa nggak 30? Kenapa kok satu-satu dilempar? Sekali 7 kenapa sih? Biar puas rasanya. Ya kan? Ditambah lagi dengan adanya keyakinan bahwasanya ketika seorang melontar jumroh itu seolah setan sedang diikat di situ. Diikat di dinding jumroh itu sehingga dilemparin. Memang kisah awalnya yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau pergi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, di tengah jalan beliau dihadang oleh setan-setan ini supaya
menghentikan ataupun mengurungi niatnya untuk menyembelih anaknya. Akhirnya dilempar oleh Nabi Ibrahim dengan ya batu-batu kecil itu, ikhwah. Batu-batu kecil sehingga setannya pun masuk ke tanah. Terus berjalan sedikit lagi muncul lagi setannya, dilempar lagi dengan tujuh batu masuk ke tanah sampai tiga kali. Itu ikhwah, 3 kali. Jadi memang awalnya seperti itu, tetapi tidak berarti setelah itu dijadikan syariat Islam, bukan berarti sekarang masih seperti itu, yaitu melontar jumroh artinya melontar setan. Enggak begitu. Itu sudah sebagai amaliyah ya, tauqifi. Bukan berarti ada setannya lagi di sana. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Walaupun memang kisah awalnya begitu. Jadi bagaimana? Ya kita melontar saja sebagaimana melontarnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dia. Dan jangan kita merasa tidak puas. Demikian. Karena kalaupun adalah setan di situ yang dilontar, maka kita katakan melontar dia dengan 7 batu kecil-kecil itu lebih baik, lebih menyakiti setan ketimbang kalau antum melemparnya pakai batu-batu kelapa. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar itu kalau Masya Allah itu kalau seperti itu bisa muncul cara berpikirnya, berarti pemerintah Saudi nyediakan batu-batu kelapa itu Masya Allah. Terus membawanya 20 batu loh, 21 batu. Sementara dari Mina ke tempat jumroh itu bukan dekat. Ya kan umumnya kan Haji Rogel, bayangkan bawa batu 21 batu. Gimana? Itu belum lagi kejatuh ketimpa kaki. Demikian ikhwah. Jadi kalaupun memang dikatakanlah itu melontar ataupun merajam setan, ya itulah yang terbaik. Ingat enggak ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang menggerak-gerakkan jari. Apa kata beliau? Sungguh gerakan itu lebih dahsyat daripada pukulan besi, ya kan? Kan gerakannya kan hanya dikit gerakan, nah, begitu. Tapi ini lebih dahsyat dibandingkan pukulan besi. Dan jangan dilogikakan sebagaimana kita mukul palu, semakin kuat semakin, ya sudah, begitu. Ya, enggak seperti itu. Ini masalah sudah masalah gaib. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, itulah agama. Jadi laksanakan saja sebagaimana yang seharusnya. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian apa kata beliau? Ayyuhan nas iyyakum wal ghuluwa fid din. Wahai sekalian manusia, janganlah kalian bersikap melampaui batas dalam masalah agama ini. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sungguhnya sikap tersebut adalah sikap yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Itu di ikhwah, ya. Ternyata ya itulah yang membuat manusia-manusia menjadi hancur. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika ada 3 orang sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya tentang bagaimana ibadah beliau. Dan mereka sudah tahu bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang sudah diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana ibadah Rasulullah, 3 orang ini merasa untuk mereka belum cukup. Nah, itu dia ikhwah. Mereka merasa untuk mereka belum cukup. Makanya yang satu mengatakan wallahi innila aqumu wala anam. Demi Allah aku akan sholat 1 malam suntuk, gak akan tidur-tidur. Yang kedua mengatakan wallahi innila asumu wala uftir. Demi Allah aku akan puasa terus, hari ini puasa, besok puasa, terus puasa. Ya, puasa dahar namanya. Dan aku tidak akan berbuka, pokoknya terus berpuasa. Padahal dalam Islam afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu Daud. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yufturu yauman. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Itu yang ada yang terbaik.
Tapi yang terus berpuasa itu tidak ada. Tapi karena keinginan mereka untuk lebih dan lebih, makanya dia katakan, aku akan puasa terus. Yang satu lagi mengatakan, wallahi inilah atazawajun nisa. Demi Allah, aku tidak akan pernah menikah. Tujuan mereka ini niatnya niat agama, bukan dikarenakan ingin bukan dikarenakan aneh-aneh, ingin agar semakin dekat dengan Allah. Tidak ada keinginan yang lain. Ya. Bukan ingin agar mereka dipuji Rasulullah. Bukan, ikhlas. Niat mereka sangat ikhlas. Ingin lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melebihi apa yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sudah berlebihan, melampaui batas. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan pernyataan statement mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah naik mimbar, kemudian beliau memberikan nasihatnya kepada kaum muslimin secara menyeluruh, seluruhnya, tidak hanya kepada 3 orang ini. Apa kata beliau? Fama balu aqwamun yaquluna kadza wa kadza. Kok masih ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Wallahi inilah atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan orang yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian semua. Kalau kalian takwa kalian dibandingkan dengan takwa aku, jauh lebih takwa aku. Kalau takut kalian kepada Allah, jika dibandingkan dengan takutnya aku kepada Allah, aku lebih takut kepada Allah ketimbang kalian semua. Walakinni, aku wa anam. Tapi di malam hari, aku sholat dan aku juga tidur. Wa asum wa uftir, aku juga puasa, aku juga berbuka. Wa atazawajun nisa, aku juga menikah. Kemudian statement beliau ini beliau tutup, kunci habis. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang enggak suka enggak termasuk kelompokku. Kenapa? Kalau enggak suka berarti dia akan celaka. Islam itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membawa celaka. Rahmatan lil alamin. Kita kan ingin di dunia ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita baik, di akhirat masuk surga. Di dunia kita bisa tenang, kalaupun kaya yang tenang. Kalaupun mewah yang tenang. Kalaupun nggak dikasih Allah kemewahan, miskin yang tenang. Tenang yang terpenting. Antum pilih mana? Kaya tenang atau miskin tenang? Oh iya. Tapi kan tetap tenang kan? Kalau dibalik, kaya nggak tenang, miskin tenang, pilih mana? Hah? Tetap kaya nggak tenang? Astagfirullah. Demikian. Saya yakin kalau kita masih waras, tetap kita pilih yang tenang. Ngapain kita kaya kemudian cemas kesana semari, cemas ini, cemas nggak jelas, anxiety nggak jelas. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, tetap kita pilih tenang. Demikian. Kita berumah tangga, yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan rumah tangga yang mana? Yang tenang kan? Yang tenang, kita pulang ke rumah, tenang hati. Ketika kita keluar rumah, kita rasa rindu untuk pulang ke rumah. Itulah yang kita inginkan. Kenapa? Karena di rumah kita itu ada ketenangan. Ada kehangatan. Makanya ini sangat kuat sekali hubungan dengan istri. Misalnya antum pulang ke rumah, disambut istri, dibukakan pakaian antum, dibukakan sepatunya, dicucikan kakinya. Mau apa bang? Mau teh apa mau kopi? Pakai susu apa enggak? Ya kan? Ini menunya, yang pakai susu 12.000. Ada demikian. Kalau dapat pelayanan seperti itu kan tentu tenang nggak antum gitu? Hah? Tenang kan? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kenapa dapat pelayanan? Demikian. Makanya para istri itu selalu disuruh Rasulullah berikan pelayanan yang full service kepada sang suami. Kenapa? Karena kalau dia melihat ada yang pelayanan lebih di luar, hatinya nanti tinggal di luar. Itu dia, hatinya tinggal di luar. Makanya akhirnya dia rindunya di luar, bukan rindunya di dalam. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kenapa? Ya manusia itu kepingin tenang. Setelah dia seharian sibuk dengan pekerjaan, ya tahulah apalagi di tempat yang memang orang-orang berkumpul untuk mendapatkan dunia. Ya biasalah yang namanya sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, jilat atas, itu namanya juga berkumpul untuk dapat dunia. Ya. Jangankan berkumpul untuk di dunia, berkumpul untuk mendapat dunia. Berkumpul di masjid aja cekcok.
Itu berkumpul di masjid. Tempatnya nggak basah, kering pun nyedot tempatnya. Demikian, itu pun bermasalah. Jadi ikhwah, rahimanallahu ayyakum, kita ingin tenang. Agama ini Allah turunkan rahmatan lil alamin. Ya, supaya kita itu ada rahmat, ada ketenangan. Terus kok tiba-tiba bisa hancur, bisa binasa dengan agama ini, berarti ada yang salah. Pelaku-pelaku agamanya ada yang salah ini. Kenapa kok malah hancur? Seharusnya membawa ketenangan dunia dan akhirat, ini kok malah membawa kehancuran. Ada yang salah, di antaranya sikap berlebihan tadi itu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian. Ya. Terkadang sifat berlebihan itu kepada orang yang soleh. Demikian. Bagus mencintai orang soleh, tapi ketika dia berlebihan mencintainya. Demikian ikhwah. Berlebihan dengan dengan dalih mengambil keberkatan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, konsep untuk mengambil berkat satu ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, kan sudah kita pelajari di sini nih, di bab berapa kemarin. Ada dasarnya, tuh benda betul nggak ada berkahnya atau tidak? Ada nggak dasarnya? Yang kedua, caranya juga harus sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Kalau dia berupa orang alim, bagaimana cara kita mengambil berkahnya? Apanya? Mentauladani. Apa lagi? Kalau dia berupa orang alim, sekarang ini. Menghadiri majelis ilmunya. Begitu ikhwah. Bukan antum gosok-gosok kepalanya, antum cari-cari air liurnya. Bukan. Enggak begitu. Demikian. Dan tentang air liur, keringat, segala macam itu hanya Rasulullah. Yang lain tidak ada pernah. Rasulullah ketika meludah, ditangkap oleh para sahabat. Itu digosok-gosokkan ke jasad mereka. Digosok-gosokkan ke wajah mereka. Itu mengambil berkah dari Rasulullah SAW. Kalau beliau lagi terbuka badannya, para sahabat tuh menyentuhkan tubuh mereka ke tubuh Rasulullah. Karena apa? Tubuh yang terkena tubuh Rasulullah tak akan terbakar api neraka. Dan itu hanya Rasulullah, tidak ada yang lain. Kalau beliau berwudu, sisa air wudunya diperebutkan para sahabat. Bahkan pernah darah bekamnya diminum oleh Anas bin Malik. Itu ikhwah, ingat. Itu hanya Rasulullah, tidak berlaku kepada yang lain. Kenapa? Orang yang paling baik setelah Rasulullah mutlak dari kalangan umat Rasulullah, Abu Bakar, tak pernah diperlakukan seperti itu. Tidak pernah diperlakukan seperti itu. Kalau orang level grade-nya sudah setinggi Abu Bakar tidak pernah diperlakukan seperti itu, apalagi yang keroco-keroco di bawah-bawah ini. Walaupun atas nama Habib lah namanya, keturunan Nabi lah namanya, apalah namanya, ya tidak dibolehkan. Ada seorang sahabat, siapa namanya lupa saya. Dia mengingat bagaimana Rasulullah SAW bercanda dengan dia ketika itu waktu kecil. Bagaimana beliau bercanda? Apa kata dia? Ceritakan ini saking berkesannya sampai besar dia masih ingat. Caranya beliau masukkan air ke mulut beliau, kemudian beliau sembur ke wajah si anak ini. Demikian ikhwah. Kalau Rasulullah yang menyembur begitu, ya orang senang. Coba antum sembur anak orang begitu. Ustadz Ali. Ini, katanya, marah bapaknya. Demikian ikhwah. Kalau Rasulullah ya air bercampur air liur ada berkahnya. Awak bercampur apa? Campur COVID. Demikian. Coba antum bercanda dengan anak orang lain ya, anak orang lain antum semburkan begitu. Apa enggak lemes kan? Megap-megap lah kawan. Demikian. Tapi ini Rasulullah SAW cara canda beliau kepada anak-anak. Itulah ikhwah, ya. Jadi tidak berlaku untuk yang lain. Enggak berlaku. Umar juga enggak pernah diperlakukan seperti itu oleh para sahabat. Dan sahabat-sahabat senior lainnya yang dikenal perjuangan mereka dalam menegakkan agama Islam di awal-awal dulu. Tidak diperlakukan seperti itu. Hanya Rasulullah, berarti yang lain juga tidak boleh diperlakukan seperti itu.
Itu hanya khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta dengan seorang yang alim, hadiri saja kajian-kajian dia. Sampai di situ saja. Tidak usah memperebuti sisa air minumnya. Tidak usah diperebuti sisa air minumnya. Kenapa? Antum bawa air minum aja. Karena dia sisa air minum kita nggak tahu entah sehat atau enggak. Rasulullah SAW itu kalau gosok gigi satu hari bukan sekali dua kali, ikhwah. Setiap sholat, bangun tidur, ketika mau masuk rumah, ketika mau baca Quran. Demikian. Sampai kata beliau, Jibril selalu mengingatkan aku untuk gosok gigi sampai aku khawatir dengan gusiku. Itu dia, ikhwah. Jadi mulut Rasulullah itu wangi, nggak seperti antum. Demikian, enggak pasti kita juga. Kita satu hari berapa kali gosok gigi? Paling 2 kan? Paling 2 kali. Itu pun kalau lagi rajin. Kalau enggak cuman sekali, pagi aja. Ya kan? Kan jarang-jarang juga sekarang ada orang gosok gigi mau tidur. Kenapa? Mau tidur tuh enak, yang teringat makan. Gitu, enak tuh makan. Jadi makan pas kenyang itu enak sekali rasanya itu. Cepat nyenyak. Itulah ikhwah. Jadi mulut Rasulullah itu wangi. Dan badan Rasulullah juga wangi. Kenapa? Beliau suka dengan minyak wangi. Demikian ikhwah. Jadi ya bagus juga kalau kita wangi, antum juga suka dengan wangi. Kan sekarang nggak ada yang refill 10.000 kan banyak. Gak apa-apa lah 3 menit hilang wanginya. Yang penting wangi lah. Demikian ikhwah. Ya. Jadi itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya untuk mendapatkan keberkahan. Jadi masing-masing ada caranya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana orang-orang Khawarij. Kalau yang 3 orang tadi kan, ikhwah, dia berlebihan dalam masalah ibadahnya kan, melebihi dari yang seharusnya. Melebihi dari yang seharusnya. Dan masalah ini banyak terjadi. Apakah terkadang terkait adanya penambahan jumlah, terkadang salah penempatan waktu, terkadang ada penambahan berupa sebab, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya yang namanya ibadah terkadang terkait dengan jumlah. Setiap ibadah yang terkait dengan jumlah, laksanakanlah sesuai dengan jumlah yang ada dalam syariat. Kalau ibadah tersebut terkait dengan tempat, laksanakanlah sesuai dengan tempat yang sudah ditetapkan. Kalau dia ibadah tidak ada kaitan dengan tempat, jangan dikait-kaitkan dengan tempat. Terkadang ibadah itu terkait dengan waktu tertentu, maka laksanakanlah pada waktu tertentu. Adapun ibadah yang tidak ada kaitan dengan waktu tertentu, maka silakan laksanakan kapan saja, jangan dikait-kaitkan dengan waktu tertentu. Demikian juga terkait dengan kaifiat. Yang ada disebutkan kaifiat, laksanakan sesuai dengan kaifiat. Yang tidak ada kaifiat, jangan dibuat kaifiat. Demikian juga sebab, demikian juga dengan jenis. Ada 6. Ya, 6. Demikian ikhwah. Ini kalau dilewati, maka dia termasuk gulu, berlebihan dalam masalah agama. Zuhurnya 4 dibuatnya 6. Subuh 2 dibuat 16. Kelewatan. Demikian ikhwah. Ya itu pasti kelewatan. Dan itu yang buat hancurnya agama. Demikian ikhwah. Kalau sudah buat hancur agama, maka jangan harap ada ketenangan. Karena agama itulah yang membuat kita tenang. Demikian ikhwah. Yang membuat kita tenang itu agama. Makanya Allah kan katakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian agar kalian tenang di dalamnya. Kemudian Allah berikan rahmah, mawaddah warahmah. Itu karena apa ikhwah? Karena dia melakukan pernikahan secara syar'i supaya dia tenang. Makanya kan kalau ada orang menikah ada tidak syar'i atau diam-diam atau tidak menikah, kan nggak tenang hidupnya. Itu ikhwah. Ya, jadi kita lihat juga orang-orang Khawarij yang memiliki keyakinan yang salah, yang berlebihan. Kenapa dia katakan kalau ada yang mencuri kafir katanya. Kalau ada yang berbohong kafir. Ini orang-orang Khawarij ikhwah. Ya, bagi mereka barang siapa yang melakukan dosa besar maka kafir, berlebihan. Ya, Islam tidak seperti itu.
Gak sampai seperti itu. Ada lebih parah lagi, seperti Al-Karamiyah. Mereka meyakini bahwasanya imannya Abu Bakar sama dengan imannya para pelacur. Ini lebih parah lagi, ikhwah. Parah. Demikian, ikhwah. Makanya Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bertambah dengan mentaati Allah dan berkurang dengan mentaati syaitan. Ada satu kisah, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu kisah antara Salman dan Abu Darda. Jadi Rasulullah mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda dan dia bertemu dengan Ummu Darda mutabadzilah. Mutabadzilah ini, ikhwah, orang yang mutabadzilah itu kusut, gak rapi. Mungkin jilbabnya juga kusut, kemudian kondisinya juga gak bagus, mutabadzilah. Kemudian Salman bertanya, kenapa kok kamu seperti ini ya Ummu Darda? Kata Ummu Darda, sesungguhnya Abu Darda itu tak ingin dunia lagi sudah. Jadi aku kusut-kusut begini pun gak masalah bagi dia. Kemudian tak lama kemudian datanglah Abu Darda. Kemudian Abu Darda pun menyiapkan makanan dan kata Abu Darda, kul fa inni shaim. Salman, makanlah, adapun aku puasa. Kata Salman, enggak. Saya enggak mau makan sampai engkau makan. Demikian. Akhirnya Abu Darda pun membatalkan puasanya. Jadi boleh, ikhwah ya. Boleh kita membatalkan puasa kalau ada tamu. Boleh. Dan puasanya itu bukan puasa wajib. Misalnya antum lagi puasa Ramadan, datang tamu, itu alasan aja itu kalau itu. Supaya enggak puasa. Demikian. Boleh antum membatalkan karena berniat untuk memuliakan tamu. Apalagi tamunya sungkan makan kalau antum enggak makan. Apalagi kalau dia makan antum liatin. Diambil. Setiap diambil ayam. Begitu kan. Semakin sungkan dia. Jadi boleh, silakan untuk berbuka. Insya Allah pahala puasanya sudah dapat. Taib. Kemudian akhirnya makanlah Abu Darda dan Salman. Di malam harinya Abu Darda habis isya mau sholat. Jadi Abu Darda tuh biasanya sholat habis isya sampai subuh. Ya, sholat malamnya habis isya sampai subuh, nggak tanggung. Jadi Salman disuruhnya tidur. Udah kamu tidur, saya sholat. Kata Salman nggak tidur. Tengah malam, namanya juga orang sudah terbiasa, ikhwah. Tengah malam bangun lagi, kenapa? Ya terbiasa sholat malam. Kalau kita kan memang niat kuat mau sholat malam, tapi bangunnya tetap subuh gitu. Tetap subuh. Taib. Jadi akhirnya tengah malam dia bangun. Salman tahu dia bangun tengah malam. Tidur. Disuruh tidur. Ya. Hingga akhirnya sepertiga malam terakhir, disitulah Salman membangunkan Abu Darda dan sholatlah mereka bareng. Sesuatu yang seperti ini aneh bagi Abu Darda. Biasanya semalam suntuk dia sholat, kali ini masa sepertiga malam aja. Kita sepertiga malam terakhir itu aja udah oke kali kan. Bangun aja 20 menit sebelum subuh, sholat malam udah oke kali itu bang. Apalagi daerah Semencirim, Masya Allah. Udah oke kali. Ini sepertiga malam dia sholat, gak puas. Masa sepertiga malam sholat malam, begitu. Sepertiga, kalau jam 6, kita anggap saja jam 6:30 maghrib. Kemudian subuhnya jam 5. Berarti berapa jam tuh? 11 jam setengah ya. Kita anggap sajalah 11 jam ya. 11 jam. Berarti 11 jam bagi 3. Berapa 11 bagi 3? 4 jam. 11 jam, 3 jam setengah. 3,5 lah ya, 3 jam setengah ya.
Berarti sepertiga malam itu sampai jam sekitar 9:30. Sepertiga malam kedua sampai jam 2. Sepertiga malam ketiga sekitar 2:30 sampai jam 5. Itu sepertiga malam yang terakhir. Disitulah yang Allah itu turun. Yang kata Allah, aina sa'il, mana yang meminta akan aku beri, mana yang meminta istighfar akan aku ampuni dosanya. Itu sepertiga malam terakhir. Abu Darda nggak sepertiga malam terakhir, dari mulai awal dia. Tapi itulah ikhwah, ketika dibangunkan sepertiga malam terakhir, dia merasa aneh, ya udah dia sholat aja bersama Salman. Tapi akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di pagi harinya Salman mulai memberikan wejangannya kepada Abu Darda. Karena dia lihat ini berlebihan. Kemudian apa kata Salman? Ya Abu Darda, inna li rabbika alaikal haq. Abu Darda, Tuhanmu memang punya hak terhadap dirimu, betul. Wali nafsika alaikal haq. Dirimu juga punya hak. Artinya ya, kalau memang waktu tidur, waktunya bangun, waktunya kerja, waktunya istirahat. Demikian ikhwah. Jadi memang masing-masing ada waktunya. Makanya kan Allah katakan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahat, kami jadikan siang itu sebagai tempat hidup. Demikian. Jangan dibalik. Siangnya tidur, malamnya hidup. Udah macam kampret jadinya. Demikian. Makanya kan kalau kita nggak bisa tidur malam kan bisa stres, bisa pucat. Itu ikhwah. Jadi kalau malam itu tidur, siang bekerja. Lebih parah lagi, malam tidur, siang tambah tidur, tambah lagi tidurnya. Demikian. Apa nggak marah istri? Kenapa sih tidur aja abang ini? Demikian. Kalau orang dahulu sedikitnya tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur gitu. Demikian. Ngaji pun masih tidur juga, ngaji. Apa hanya sejamnya itu pasti tidur juga. Taib, mungkin karena rahmat Allah. Iya, rezeki, Allah beri rezeki dia. Tidurnya pas kajian. Alhamdulillah lah daripada nggak bisa tidur kan. Taib, kemudian ikhwah, wa inna li ahlika alaikal haq. Istrimu juga punya hak. Jadi istrimu tuh kamu urus, jangan kamu tak pedulikan, diurus. Disuruh dia rapi-rapi, diberikan nafkahnya, nafkah pengurusannya begitu. Itu hak seorang istri, layani dia. Demikian ikhwah. Jadi bayangkan ikhwah, di sini Islam, Salman menegur Abu Darda yang sibuk ibadah sampai terbengkalai istrinya. Orang yang sibuk ibadah terbengkalai istrinya, ini saja salah dalam Islam. Konon lagi orang yang sibuk kerja, istri terbengkalai. Lebih tidak dibolehkan. Tapi bagi para istri lebih suka mana dia? Terbengkalai karena suaminya sibuk kerja atau terbengkalai karena istrinya sibuk ibadah? Kira-kira suka mana dia? Ibu-ibu suka yang mana, Bu? Hah? Ya, kenapa? Itu dia. Saya sudah feeling gitu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ternyata memang tidak dibolehkan. Rasulullah SAW ketika mau tidur, beliau bincang-bincang dulu dengan istrinya. Demikian. Beliau seorang presiden, panglima, ketua hakim, mahkamah agung kan gitu. Banyak sekali jabatannya. Istrinya juga 9, kita istri cuma 1. Kerjanya juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kemudian apalagi panglima juga enggak. Sibuk juga enggak. Tidak ada waktu untuk berbicara dengan istri. Padahal di masjid 6 jam dia ngobrol-ngobrol kawannya. Itu di teras itu biasanya teras. Demikian, ngobrol dengan istri nggak punya waktu. Kan kasihan kali ibu-ibu mencirim jadinya. Akhirnya ngelapornya ke kamilah, ke orang-orang tua inilah jadinya. Tapi begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya. Artinya ada suatu hal yang berlebih, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, melebihi batas yang seharusnya. Maka kalau kita berlebihan turunkan. Jadi dia tetap normal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ada juga yang berlebihan dalam masalah tradisi. Apalagi kita kan
masyarakat kita nanti kalau nggak ikut tradisi nanti kualat, yang gitu-gitu ikhwah. Nah ini juga sikap berlebihan, sehingga tak peduli apakah tradisi itu melanggar syariat ataukah tidak, apakah mengandung khurafat ataukah tidak, apakah mengandung kesyirikan ataukah tidak. Yang penting apa kata orang tua ya sudah, nanti khawatir nanti akan kualat, terjadi ini, terjadi itu. Ini juga berlebihan, ya, berlebihan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyakum, sekali lagi bahwasanya yang banyak menghancurkan umat sebelum kita adalah karena berlebihan, sikap berlebihan. Terutama yang banyak menghancurkan yaitu berlebihan dalam masalah agama. Ikhwah ingat, kadang-kadang bahasa ini dipakai oleh orang-orang awam. Ketika dilihatnya ada orang yang pakai jenggotnya sudah tebal, dilihatnya istrinya pakai jilbabnya sudah sampai selutut, dilihatnya celana cingkrang, mereka akan katakan, kita tuh beragama biasa-biasa aja, jangan berlebihan, ya kan? Gitu katanya kan, jangan berlebihan, demikian. Jadi berlebihan yang dia maksud itu berlebihan yang menurut selera dia. Begitu, padahal yang dimaksud berlebihan di situ adalah melewati target bagian atas syariat, itu baru dikatakan berlebihan. Demikian. Tapi kalau dia cukur jenggot, kemudian istri tak pakai jilbab, itu bukan biasa-biasa saja, itu sudah tafrid, orang yang tak peduli atau meremehkan. Itu ikhwah, ya. Jadi ya udah, kita beragama itu biasa-biasa saja sebagaimana orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilik. Kalau engkau taati orang yang kebanyakan, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi untuk bisa tetap umat wasato, umat pertengahan, kita harus punya ilmu sehingga kita bisa mempertahankan apa yang seharusnya. Jangan sampai turun ke bawah dan jangan sampai melebihi dari batasan atas, sehingga kita jauh dari masalah ifrat dan masalah tafrid. Ifrat tadi berlebihan, tafrid adalah meremehkan, bukan meremehkan sih, melalaikan sehingga tidak melakukan dari yang seharusnya. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itu dulu aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan, ada yang mau bertanya? Mana dia? Ustadz, ada redaksi hadis, barang siapa menjual rumah dan tidak dia jadikan harga hasil penjualannya untuk membeli rumah yang semisalnya, maka dia tidak akan diberkahi dalam penjualan tersebut. Berdasarkan hadis tersebut, saya ingin menjual sapi di kampung untuk membeli sepeda motor guna untuk keperluan pekerjaan karena lokasi pekerjaan lumayan jauh dari. Jadi apakah sepeda motor saya tidak berkah? Allahu a'lam, nggak tahu saya ini hadisnya. Barang siapa yang menjual rumah tidak dia jadikan beli rumah yang semisalnya, Allahu a'lam. Hambo tidak tahu kalau yang ini. Tapi kalau dia menjual sapi untuk beli sepeda motor, ya boleh lah ikhwah. Jual sapi untuk beli mobil boleh. Boleh. Jual sapi untuk dimakan juga boleh. Ya. Jual sapi untuk buat sate, bagi-bagi habis kajian juga boleh. Gak ada masalah. Tapi kalau masalah jual rumah, harus beli rumah lagi, Allahu a'lam. Kalau yang keduanya boleh. Kan untuk kepentingan. Dunia itu kan tinggal kepentingan kita apa? Demikian ikhwah. Kalau antum harus jual rumah untuk sebagai modal usaha, ya nggak apa-apa. Akhirnya ngontrak, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Namanya kebutuhan. Dunia itu kan jangan dijadikan di hati. Dunia itu jadikan di tangan. Sebanyak apapun, yang penting kita gunakan untuk maslahat kita. Jangan akhirnya gara-gara cintanya dengan dunia aja, akhirnya makanya dia hemat-hemat pakai ikan teri. Padahal dia bisa beli ikan misalnya. Ya itu bakhil namanya. Itu namanya bakhil. Dia bisa sih beli baju,
Tapi bajunya nggak dibeli-belinya sudah 5 tahun. Yang darinya warna hitam, bajunya udah menjadi hitam kabut. Demikian, yang tadi putih udah menjadi kuning, udah putih tulang jadinya. Itu bakhil namanya, bukan hemat. Jadi ikhwah, azallahu wa iyyakum, kalau kita perlu silakan gunakan harta yang Allah berikan itu untuk keperluan antum, apalagi untuk keperluan akhirat, silakan. Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang terpenting itu jangan sampai menyusahkan diri karena untuk dunia. Kalau antum mau beli helikopter silahkan, mau ngaji di helikopter itu ada, turun di situ di lapangan tuh. Silahkan, nggak ada masalah. Ya, sekali aja lah saya jalan-jalan. Tapi boleh, kenapa rupanya? Kalau yang perlu, kenapa? Nggak ada masalah dunia ini. Rasulullah juga punya unta, demikian. Ya, unta-unta bagus Rasulullah punya. Nggak ada masalah, ikhwah. Kalau antum memang perlu, bukan hanya untuk pamer, ini nggak dibolehkan. Kalau untuk pamer jangan, mendingan nggak usah, karena hanya akan menambah dosa. Tapi kalau misalnya antum butuh mobil, karena apa sekarang musim hujan, nanti bisa dikhawatirkan sakit. Kalau sakit berarti nggak bisa bekerja, kalau bekerja nggak bisa bekerja berarti nggak dapat duit, nanti nggak bisa nafkahi anak dan istri. Kan kesana larinya. Ya sudah, beli mobil semampu antum, cari mobil mana semampunya. Tapi kan jangan memaksakan yang nggak mampu. Demikian. Pendapatan 1 bulan 6 juta. Cita-cita mau beli Alphard. Untuk apa kan? Bunuh diri namanya itu. Belilah macam Atos gitu kan. Itu. Gitu. Jadi ya yang sanggup kita aja, yang penting dia tidak mogok. Begitu ikhwah. Jadi ya nggak usah tahan-tahan, apa tahan-tahan. Beli aja. Antum perlu jam, beli jam. Apa perlu? Yang penting antum memang perlu untuk menunjang kehidupan dan untuk memudahkan, beli. Ya, nggak ada apa salah. Yang penting sanggup, bukan untuk pamer-pamerkan. Ustadz, apa hukum zikir menggunakan tasbih? Ikhwah, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau katakan nggak ada masalah, karena itu hanya alat untuk menghitung, kata beliau. Ya, tapi yang rojih bahwasanya sunnah menghitung tasbih dengan tangan, karena ada sabda Nabi SAW ketika beliau berkata kepada kaum wanita, ya ma'syaron nisa, udhkurnallah, wahai sekalian wanita, berzikirlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala, wa'udna bil anamil, hitunglah dia dengan jemarimu. Terserah mau antum begini atau mau begini, terserah, yang penting hitung dengan jarimu. Kenapa? Fa innahunna mustantakuna yaumal qiyamah. Karena jari jemari ini nanti akan berbicara, menjadi saksi nanti di hari kiamat. Udah ada dalilnya. Demikian, ya. Kita sudah punya ini, kenapa kok harus cari-cari yang lain? Kalau kita terbiasa dengan yang harus pakai tasbih, pakai yang digital, masalahnya namanya juga benda itu bisa ketinggalan. Ketika ketinggalan gimana nanti? Mau pakai apa? Ketika ketinggalan. Sesuatu yang terbiasa kita lakukan dengan bantuan, tiba-tiba alat bantunya nggak ada, kita tidak semangat lagi untuk melakukan ibadah itu. Tapi kalau jari, bisa ada yang ketinggalan, aduh ketinggalan jari saya. Kan nggak ada ketinggalan jari saya. Demikian. Makanya apalagi dikatakan ini sebagai saksi nanti di hari kiamat, ya. Itu yang lebih rajih, Allahu a'lam. Ustadz, apakah orang Khawarij dihukumi keluar dari Islam? Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya orang Khawarij itu adalah teman kita, teman. Jadi nggak dihukumi keluar dari Islam. Memang Rasulullah pernah mengatakan, tahkiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bisyamihim. Kalian, kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka itu nggak ada apa-apanya. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka itu nggak ada apa-apanya. Walakinnahum yamrukuna minas sahmi kama yamrukuna ramya min kama yamrukuna walakinnahum yamrukuna minad din. Mereka itu keluar dari agama kama yamrukuna sahma min ramiyati, sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Memang dikatakan keluar dari anak panah dari busurnya, tapi bukan berarti mereka itu murtad.
Adapun kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi mereka pada peperangan Nahrawan, itu dikarenakan mereka tuh bugot. Bugot itu pemberontak. Jadi pemberontak itu halal darahnya. Halal darah bukan berarti kafir. Orang yang membunuh halal gak darahnya? Halal darahnya, boleh dipancung. Tapi apakah kafir? Tidak. Seorang yang sudah berkeluarga, berzina, halal darahnya dengan cara dirajam, tapi bukan dia kafir. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, yang disebut dengan kilabu ahlin nar, yaitu anjing-anjingnya neraka. Anjing-anjing neraka ini juga tidak menunjukkan dia kafir, karena banyak juga orang muslim yang masuk neraka kan? Kan banyak juga orang muslim masuk neraka. Demikian. Ketika seorang muslim masuk neraka, itu kan suatu hari nanti dia tetap akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian. Jadi ucapan mereka itu anjing-anjing neraka tidak bisa dijadikan sebagai alasan mengkafirkan mereka. Karena itu nggak jelas anjing-anjing neraka itu. Demikian ikhwah. Ya. Karena juga nggak dikatakan di situ kekal. Sampai seperti ini ikhwah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannaman khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya neraka jahanam kekal selamanya. Dan enggak ada juga para ulama mengatakan bahwasanya orang yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja murtad. Karena konsep dari ahli sunnah wal jamaah, kalau dikatakan kekal dalam neraka itu hanya untuk orang yang kafir. Adapun orang muslim, sekecil apapun keimanannya, suatu hari nanti akan dikeluarkan Allah dari api neraka. Demikian ikhwah. Terus orang yang membunuh mukmin yang lain, dia tetap akan dikeluarkan walaupun dikatakan dia itu kekal dalam neraka. Ibnu Abbas mengatakan saking lamanya. Demikian. Jadi dinyatakan dia sebagai kilabu ahlin nar, yaitu anjing-anjing neraka, itu bukan berarti bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya mereka kekal dalam neraka. Ya sebagai siksaan untuk mereka, bahwasanya mereka akan dijadikan anjing-anjing neraka yang akan disiksa dalam api neraka. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mohon penjelasannya Ustadz terkait beberapa imam besar yang memilih untuk tidak menikah karena fokus mencari ilmu, apakah termasuk berlebihan? Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, para ulama menyebutkan mengenai nikah itu hukumnya tidak hanya satu. Nikah tidak hanya satu, sama seperti talak. Talak juga hukumnya enggak hanya satu. Nikah itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya haram juga bisa. Apalagi kalau niatnya itu untuk merusak si wanita. Dia nikahi kemudian dia cerai. Itu jadi nikahnya menjadi haram. Jadi nikah itu memiliki 5 hukum. Terus bagaimana dengan sabda Nabi tadi, yang enggak mau menikah maka tidak termasuk umatku. Sahabat tadi itu enggak mau menikah dengan meyakini itu sebagai ibadah. Dia menganggap dengan enggak menikah, ya, itu sebagai pendekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah. Ya. Seperti misalnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, beliau seorang yang enggak menikah. Dan enggak menikah beliau kenapa? Karena sibuk dengan ilmunya. Siapa lagi yang enggak menikah? Syekh Islam Ibnu Taimiyah enggak nikah ya? Taimiyah ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga enggak menikah. Yang bukunya ikhwah, bukunya itu lebih banyak ketimbang usianya. Bukunya lebih banyak ketimbang usianya. Ada yang pernah menghitung-hitung tulisan Ibnu Taimiyah dengan usianya. Jadi satu hari itu bisa sekian ratus lembar. Saking berkahnya usianya itu ikhwah. Itulah dia. Jadi ya untuk Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya enggak apa-apa, dia melihat dia khidmatnya di ilmu itu luar biasa sampai enggak sempat nikah.
Tapi kan dia bukan berarti meyakini bahwasanya nggak menikah itu merupakan ibadah, itu salah. Ya salah. Itu ikhwah. Dan ada juga yang menikah itu ya wajib ketika seorang gejolak syahwatnya sudah luar biasa, kemudian dikhawatirkan dia jatuh pada perzinahan, maka nikah. Itu ikhwah. Jadi sekali lagi nikah itu hukumnya bukan hanya satu, ya. Hukumnya sama seperti hukum at-taklifi, yaitu ada haram, bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Allahu a'lam bishawab. Hukum badalkan haji orang tua yang secara fisik sudah tidak sanggup untuk berhaji, apakah boleh anak kandung membatalkan? Boleh. Ya, boleh anak membatalkan haji orang tuanya dengan catatan si anak sudah haji duluan. Sudah pernah haji. Ya. Jangankan untuk orang tuanya, untuk orang lain juga dibolehkan. Jadi ada seorang sahabat yang berhaji, labbaik Allahumma hajjan li Sibrimah. Sibrimah itu kawannya, bukan siapa-siapa dia. Ya Allah, aku berhaji untuk temanku si Sibrimah. Boleh, silakan. Tapi dengan catatan dia harus sudah haji duluan. Kalau dia mau badal umroh, dia sudah pernah umroh duluan. Adapun yang belum pernah umroh ataupun belum pernah haji, itu belum bisa membadalkan yang lainnya. Menabung bersama teman-teman untuk bisa umroh bareng, apakah diperbolehkan Ustadz? Karena ada sebagian teman menganggap itu seperti memaksakan diri, padahal niat ikhtiar bisa ke tanah haram, bukan hutang, talangan, bagaimana? Tidak apa-apa. Antum menabung, nggak apa-apa. Ya. Tidak masalah, ikhwah. Kenapa harus berlebihan? Nggak berlebihan. Semua orang punya cita-cita, sebagaimana antum punya cita-cita ingin punya rumah, ya kan? Mana lebih mulia? Antum sedang ngontrak, cita-cita ingin punya rumah atau cita-cita mau pergi haji? Mana lebih mulia? Haji. Kenapa antum cita-cita nabung untuk beli rumah? Lebih diutamakan? Enggak dikatakan berlebihan. Padahal antum kan sudah punya rumah. Artinya walaupun ngontrak, secara hukum antum sudah memberikan hak keluarga, yaitu tempat tinggal walaupun ngontrak. Demikian. Jadi jangan dikira wajib haji itu kalau sudah punya rumah sendiri, wajib haji kalau sudah punya mobil sendiri. Enggak, siapa bilang? Selama kita sudah memberikan kebutuhan primer keluarga kita, sandang, pangan, dan papan, papan itu juga ngontrak, juga termasuk sudah membentukkan kebutuhan. Sisanya kalau sanggup sudah wajib haji. Demikian. Ya, nggak ada harus punya rumah sendirilah baru haji. Nggak, siapa bilang itu? Itu dia. Ya. Harus punya mobil baru haji. Salah. Kalau antum sudah memenuhi kebutuhan primer keluarga antum, kemudian antum ada uang untuk pergi haji, antum tidak lakukan, berdosa. Itu ikhwah, berdosa. Karena apa? Kan man istata ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup. Jadi ingat, mau pergi haji itu bukan harus punya rumah dulu. Itu keliru pernyataan seperti ini, ya. Jadi kalau dia nabung untuk haji bagus. Demikian, enggak berlebihan. Yang berlebihan itu dia tak menabung untuk haji, tapi menabung untuk beli rumah. Padahal dia sudah bisa untuk ngontrak, juga sudah cukup bisa. Di perkiraan dia untuk 10 tahun ini ngontrak juga masih bisa, begitu. Maka yang berlebihan itu kalau dia nabung untuk beli rumah, sementara hajinya dia bengkalaikan. Ini di sini yang banyak ikhwah yang banyak tidak mengerti, enggak ngerti atau pura-pura ngerti, Allahu a'lam lah. Telah ikhwah sudah 9:30, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.